Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan bahas first impression dengan Xiaomi 12 Pro. Yang kali ini aku pegang adalah Xiaomi 12 Pro warna grey dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Jadi untuk modelnya memang yang resmi di Indonesia hanya ada satu dengan 12GB RAM. Dan di sini aku sudah mengikuti cukup lama Xiaomi 12 series ketika pertama muncul, lebih tepatnya ketika pertama kali di China saja dan akhirnya mendekat ke sini, masuk global dan akhirnya resmi di Indonesia. Bagi kalian yang mengikuti Instagramku, aku ada mengatakan bahwa yang bisa aku katakan awal ini mixed feelings. Dalam arti menurutku di sini ada kelebihan dan kekurangan yang agak membingungkan yang aku akan jelaskan secara singkat di first impression video kali ini. Sebelum itu, akan memberikan unboxing experience dengan Xiaomi 12 Pro. Baik, ini box Xiaomi 12 Pro warna hitam ya. Mari kita buka. Oke, jadi seperti biasa ada surat dari Alvinse. Lalu juga untuk boxnya, Xiaomi kali ini cukup lengkap mendapatkan SIM card ejector dan juga dengan casing bening. Lalu Xiaomi 12 Pro itu sendiri warna grey, mari kita buka. Oke, dan tambahan sedikit, di Xiaomi 12 Pro mendapatkan screen guard di bagian depannya, bawaan ya, jadi tidak perlu menambahkan screen guard, lalu juga mendapatkan 120 watt charger. Baik, jadi kembali ke kata mixed feelings. Jadi sebenarnya sebelumnya ketika aku mengikuti Xiaomi 12 series, di tahun lalu di Xiaomi 11 itu aku sudah sangat merasa oke dengan yang diberikan oleh Xiaomi di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 ini secara umum nggak masalah, tidak ada masalah dan bahkan menurutku sangat-sangat menarik dan bagus di Xiaomi 12 Pro ini. Hanya saja ketika awal aku gunakan beberapa hal yang sebenarnya harusnya ditonjolkan dan lebih baik di tahun ini, menurutku agak ada yang diturunkan, jadi kurang balance aja. Untungnya beberapa hal yang lain diberikan oleh Xiaomi lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi aku akan bahas satu persatu terlebih dahulu terkait bodi yang pertama ya. Jadi bodinya secara umum dengan Gorilla Glass Victus bagian depan, lalu Gorilla Glass 5 bagian belakang dengan Mate Glass yang menurutku juga ini sangat-sangat menarik. Pertama kali aku buka, aku langsung lihat, wah, ini bagus banget untuk grey-nya. Yang aku sayangkan adalah ini sudah kelas Pro, tidak ada IP rating sehingga tidak bisa kita katakan bertahan berapa lama di dalam air. Jadi tetap hati-hatilah menggunakan ini. Lalu bagian pinggirannya, frame-nya dengan aluminium body dan menurutku dengan desain ini hampir mirip seperti desain yang Xiaomi 12 ya. Jadi dengan 6,7 inch di sini agak lonjong ke atas sehingga ketika digenggam lebih nyaman saja. Masuk ke bagian display dengan 120 Hz. Di sini adanya LTPO, jadi akhirnya Xiaomi menggunakan LTPO display di sini dan diklaim bisa mencapai 1 Hz paling rendah dan tingginya 120 Hz. Lalu di sini juga dapat menggunakan WQHD+ atau bisa kita katakan 1440p untuk resolutionnya. Harus diaktifkan ya karena defaultnya hanya di Full HD+. Dan di sini sih memang untuk kualitas displaynya menurutku sudah kelas tinggi karena juga maksimalnya secara umum dengan 1000 nits, lalu maksimal dengan peak brightness-nya mencapai 1500 nits. Lalu di sini sudah menggunakan fingerprint on display, tapi menurutku kurang ya. Jadi dalam Xiaomi 12 Pro ini dengan optical masih kurang cepat sih, jadi agak lambat dan kadang miss. Dan semoga ini bisa juga diupdate dari sisi software, jadi bisa lebih maksimal kembali. Lalu untuk vibration motornya nggak masalah, oke, yang digunakan di Xiaomi 12 Pro. Lalu memasuki ke bagian speaker. Jadi biasanya Xiaomi dengan kelas flagship ini selalu mengunggulkan terkait speakernya yang tuned by Harman Kardon. Di sini pertama kali aku unboxing dan aku cek di toko ya waktu itu. Ini agak kurang oke, dalam arti aku kaget apakah ini HP ku yang rusak atau gimana. Lalu aku cek di internet dan beberapa hal mengatakan memang speakernya ini tidak sekeras HP-HP lain. Ketika ini kebetulan aku juga megang iPhone, lalu juga dengan Galaxy S22 Ultra. Walaupun mungkin dalam beberapa hal kualitasnya di Harman Kardon di Xiaomi 12 Pro ini agak lebih oke. Tetapi bassnya mulai hilang, lalu juga dengan suaranya yang lebih pelan dibandingkan dengan HP-HP brand yang lain. Jadi itu ternyata memang dari Xiaomi 12 Pro itu sendiri, walaupun tertulis 4 speaker. Jadi aku akan lihat sih, aku akan tunggu apakah nanti ada pembaruan dari sistem softwarenya, ataupun juga dengan mungkin ada beberapa hal yang bisa aku coba, nantinya aku akan share ke kalian di full review Xiaomi 12 Pro. Tapi untuk saat ini aku agak sedikit kecewa dengan kualitas speakernya, karena menurutku tahun lalu dengan Xiaomi 11, kalau nggak salah itu sudah lebih baik, dan juga bahkan suaranya itu lebih kencang dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro yang sekarang. Di sini, untuk perbandingan dengan Xiaomi 12 yang biasa, untuk kamera semuanya di 12 Pro ini menggunakan 50 megapiksel kamera. Dan bahkan kamera utamanya speknya sedikit lebih bagus dibandingkan dengan 50 megapiksel yang ada di Xiaomi 12 yang biasa.
Di sini ada telefoto, hanya 2 kali optical zoom, lalu dengan ultra wide-nya mencapai 0,6 kali. Secara umum aku gunakan kamera utamanya menurutku oke, tapi aku perlu banyak waktu lagi untuk lebih memaksimalkan dan tes dan memberikan kesimpulan ke kalian. Tetapi ada sedikit perbedaan terkait warna di sini ketika aku coba dengan ultra wide, wide dan juga telefoto, hasilnya terkadang warnanya berbedanya cukup jauh. Dan ini mungkin PR juga untuk Xiaomi 12 Pro dan semoga dengan software update selanjutnya bisa lebih baik. Serta kamera depan dengan 32 megapiksel kamera, HDR-nya menurutku kurang banget. Jadi aku cek dan ini sudah kelas 12 Pro ya guys ya, dalam arti ada Pro yang digunakan di sini. Untuk kamera depannya ketika aku HDR, lalu hasilnya memang ketika ada computational photography yang bergerak di background, ini hasilnya kurang oke sih, jadi agak susah dan terlihat bahwa seperti ada editing di dalamnya. Masuk ke bagian chipset dan RAM, tidak perlu dikomplain, RAM-nya 12 GB RAM LPDDR5, jadi yang terbaik untuk saat ini. Lalu juga dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang terbaik saat ini. Untuk 2 hari terakhir ini aku coba game-game simple aja ya, nggak masalah ya. Ini Qualcomm Snapdragon terbaru dan maksimal bisa digunakan di sini. Aku akan share lagi setelah aku coba lebih lama dengan game-game yang berat seperti Genshin Impact, Apex Legends, dan juga PUBG, dan akan share lebih dalam dengan Xiaomi 12 Pro ini. Hanya saja mungkin terkait baterai di sini dengan 4600 mAh yang turun 400 mAh dibandingkan Xiaomi 11 Pro tahun lalu, ini sedikit membingungkan dan juga aku agak takut karena 2 hari terakhir ini aku pakai juga baterainya cukup cepat nurun ya, dan bahkan baterainya juga agak mudah panas ketika aku ngambil foto untuk testing, langsung sampai sekitar 42 derajat, 43 derajat. Itu tidak bisa disimpulkan di sini karena masih 2 hari pertama dan aku akan lebih coba lagi untuk gaming dan pengambilan foto video yang lebih banyak lagi. Dan terima kasih kepada charger terbaru 120 watt charger. iPhone aja itu 20 watt charger guys, ini 120 watt, jadi diklaim bisa sampai 100% hanya dalam 18 menit. Aku coba sih sementara ya hampir-hampir mirip lah. Aku akan coba tes lagi beberapa keadaan tertentu karena memang pastinya ada pengaruh dari lingkungan dalam arti suhu ruangan yang berbeda itu juga menyebabkan kecepatan yang sedikit menurun. Jadi itu aja yang ingin share ke kalian dan dari beberapa yang aku katakan di video ini harusnya kalian lebih paham kenapa aku bisa mengatakan ini mixed feelings karena ada beberapa hal yang aku expect lebih tinggi ternyata agak kurang dan yang beberapa hal yang mungkin sebelumnya kurang jadi lebih tinggi dan menurutku ya itu juga nilai plus lah dan bagus dan harusnya memang setiap tahun harusnya berkembang. Yang ingin tanya-tanya dan berpendapat langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Xiaomi 12 Pro. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.